Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan semua? Bertemu lagi bersama saya di channel YouTube Madrasah Viral 601. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang uji normalitas data menggunakan SPSS. Tahukah rekan-rekan semua, ketika kita ingin menyelesaikan skripsi atau tesis kita perlu melakukan analisis data. Nah, salah satu analisis datanya adalah uji normalitas data. Mengapa sih data itu harus diuji normalitasnya? Nah, ini dilakukan karena uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Uji normalitas digunakan untuk menentukan data yang telah kita kumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas satu data tidaklah begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris, beberapa pakar statistik data yang banyak lebih dari 30 angka atau N lebih besar dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya atau kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu perlu suatu pembuktian. Uji statistik yang dapat kita gunakan diantaranya adalah uji chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Liford, Shapiro-Wilk, dan Charcoal-Bera. Sebuah data dikatakan normal jika nilai signifikansi dalam uji normalitas lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Ayo kawan-kawan semua, kita mulai bekerja dengan menggunakan SPSS untuk menguji normalitas sebuah data. Misalnya kita akan menguji data yang berasal dari dua kelas, misalnya kelas A dan kelas B. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita siapkan dulu SPSS kita. Setelah itu kita siapkan juga data yang ingin kita buat. Misalnya data tersebut ada 31 siswa dengan nilai yang telah kita buat sebelumnya. Nah, langkah pertama kita adalah kita tentukan dulu variable view-nya. Di nama ini kita buat misalnya kita buat nilai. Kemudian ini kita buat lagi kelas. Nah, beri desimalnya karena nilainya berbentuk tidak ada koma, jadi saya nolkan saja. Kemudian di label, ada labelnya, kita ketik nilai siswa ini kelas. Kemudian di values, nah karena values ini ada dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B, kita berikan angka 1 untuk kelas A. Lalu kita add. Kemudian angka 2 untuk kelas B. Lalu kita add, kemudian OK. Nah, kemudian ini saya buat ke tengah saja biar lebih cantik. Nah, selanjutnya adalah langkah berikutnya adalah kita ke data view. Nah, di data view kita akan masukkan seluruh nilai yang telah kita buat sebelumnya. Rekan-rekan hebat semua, berikut ini saya tampilkan 63 data di mana kelas A jumlah siswanya berjumlah 32 dan kelas B berjumlah kelas A 31 dan kelas B 32. Jadi ada 63 data. Ya, tadi untuk kelas A kita berikanlah value-nya 1. Saya kopikan saja sampai sebanyak jumlah siswanya yaitu 31 orang. Kemudian di kelas B kita kasih tadi labelnya 2, saya kopikan juga sampai ke 63. Baik, setelah itu langkah selanjutnya adalah sebagai berikut. Baik, rekan-rekan hebat semua, selanjutnya kita pilih analyze.
setelah analyze, kita pilih lagi deskriptif statistik, lalu pilih ke export, kemudian masukkan nilai siswa di dependent list dan kelas di vector list. Kemudian lalu klik statistik. Nah, di statistik ini sudah 95% ya teman-teman ya, jangan diubah lagi, lalu continue. Kemudian kita lihat di plots. Nah, setelah di plots kita lihat karena ingin mencari normalitas, kita pilih normality per week test, lalu kita continue, kemudian kita pilih selanjutnya oke. Nah, selanjutnya rekan-rekan kita akan menganalisa hasilnya, apakah normal atau tidak. Baik, selanjutnya rekan-rekan kita akan melihat hasilnya. Nah, kita lihat di sini ada test of normality. Kita perhatikan baik-baik. Jika nilai significance di kelas A dan kelas B lebih dari 0,05, data berdistribusi normal. Tetapi jika signifikannya kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Kita cek satu persatu. Di kelas A ada Kolmogorov-Smirnov, ada Shapiro-Wilk. Nah, biasanya kalau Shapiro-Wilk ini jika jumlah data kita kurang dari 30. Nah, kita gunakan Kolmogorov-Smirnov ya, Smirnov, di mana signifikannya di kelas A adalah 0,053, lebih besar dari 0,05. Kemudian kelas B 0,200, juga lebih besar dari 0,05. Dengan demikian data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan kalau kita lihat di Shapiro-Wilk, signifikannya adalah 0,13 dan 0,243, juga lebih besar dari 0,05. Di Shapiro-Wilk ini juga data yang telah kita buat berdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan 63 data siswa tadi, dapat disimpulkan bahwa data tersebut baik di kelas A maupun di kelas B berdistribusi normal. Demikian rekan-rekan, terima kasih. Kita akan belajar lagi untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.